Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam acara pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan dalam acara yang sangat penting ini. Saya juga menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Presiden Jokowi yang dengan berat hati tidak dapat hadir pada acara ini karena ada kegiatan kenegaraan yang lain. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Di berbagai kesempatan saya juga selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. SDM yang unggul adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara lebih spesifik, SDM unggul yang ingin dihasilkan melalui proses belajar mengajar di tanah air setidaknya memiliki kriteria berketuhanan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, memiliki jiwa gotong royong, dan bercara pandang kebinekaan global. Meskipun tugas pengajaran merupakan tugas seluruh anggota masyarakat termasuk keluarga, tapi para guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul sebagaimana yang saya gambarkan di atas. Untuk itu diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi, dan yang tidak boleh dilupakan adalah jumlahnya harus memadai sesuai dengan sebaran satuan pendidikan di seluruh tanah air. Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar 1 juta guru. Sejak 4 tahun terakhir, jumlah guru menurun sekitar 6% setiap tahunnya, kena pensiun, dan pergantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena meningkatnya jumlah siswa didik. Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik. Selain itu, para guru honorer tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, kursus, ataupun mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Sehingga baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru. Padahal seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu untuk ditingkatkan. Hambatan-hambatan ini dalam jangka panjang berakibat pada tertinggalnya kualitas para guru honorer. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimungkinkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pengaturan lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun yang lalu telah dilakukan pengangkatan guru PPPK. Walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Tahun 2021 pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan. Sudah tentu untuk dapat diangkat menjadi PPPK diperlukan persyaratan tertentu. Guru adalah pilar pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Untuk itulah pemerintah mengadakan seleksi ini agar diperoleh guru yang memiliki kompetensi yang memadai melalui proses yang objektif, jujur, dan terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi guru menjadi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Kombinasi dari seluruh kompetensi ini mutlak diperlukan jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Para hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita menyaksikan bersama pengumuman rencana proses seleksi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang semakin besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi, diharapkan proses ini juga menjadi awal dari penyelesaian status para guru honorer di seluruh tanah air. Seleksi ini dibuka bagi semua yang saat ini berstatus guru honorer, termasuk mereka yang pada saat ini berstatus tenaga honorer kategori 2, K2, dan para lulusan pendidikan profesi guru yang pada saat ini belum mengajar. Pengumuman rencana seleksi dimaksudkan agar para calon peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk membantu persiapan para calon guru mengikuti ujian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyiapkan materi pembelajaran mandiri secara online. Para calon guru diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin agar dapat lolos ujian seleksi dengan hasil sesuai yang diharapkan. Setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian sampai 3 kali. Jika peserta ujian gagal pada kesempatan pertama, maka peserta dapat mengikuti ujian hingga 2 kali lagi. Semua biaya ujian seleksi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dan dengan demikian diharapkan para peserta di daerah tidak akan terhambat untuk mengikuti ujian seandainya pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah, saya mengharapkan agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengharapkan kesempatan ini menjadi solusi menyeluruh bagi pembenahan tata kelola guru, sehingga ke depan tidak terjadi lagi kekurangan guru yang berkompetensi dan guru dapat berkonsentrasi untuk mengajar penuh. Saat ini masih banyak guru yang merangkap mengajar beberapa pelajaran dan merangkap mengajar di beberapa sekolah, sehingga berakibat pada menurunnya kualitas proses belajar mengajar. Selain untuk memperoleh guru yang berkompetensi, keseluruhan proses seleksi ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi para guru honorer yang selama ini telah mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Dengan status sebagai aparatur sipil negara ASN, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di seluruh tanah air. Hadirin yang saya hormati, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan
agar tata kelola guru yang baik dapat diwujudkan. Untuk dapat diangkat sebagai guru ASN, terlebih dahulu perlu ditetapkan formasi untuk guru oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu dibangun peta kebutuhan guru yang akurat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi mereka yang lulus seleksi tahap pertama, dan untuk jangka menengah akan disediakan anggaran untuk 1 juta formasi guru PPPK. Saya mengharapkan agar Menteri Dalam Negeri dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk segera menetapkan formasi kebutuhan guru di daerah masing-masing. Selanjutnya pemerintah daerah agar mengajukannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk menuntaskan seluruh proses dalam rangka mewujudkan tata kelola guru yang baik, saya meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa guru memiliki beban tugas yang sangat berat. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap kualitas anak didiknya, tapi juga memiliki tanggung jawab kepada negara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam menghasilkan SDM unggul. Untuk itu, seperti yang kita saksikan pada hari ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat tinggi pada tenaga pendidik, khususnya para guru. Semoga pelaksanaan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar. Saya mendoakan kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melewati pandemi COVID-19 ini, serta dapat kembali membangun Indonesia dengan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.